Kita lanjutkan dengan identitas logaritma yang selanjutnya. Mungkin ini bakalan jadi identitas logaritma yang paling penting. Kita sebelumnya udah tahu kalau X pangkat N sama dengan A, berarti ini kita bisa punya log dengan basis X dari A sama dengan N, ya kan? Nah, kita juga bisa ganti ini N ini dengan ini kan N ini kan sama dengan X log A kan? N yang di atas ini bisa kita ganti dengan X log A. Jadi X pangkat N kita bisa ganti jadi X pangkat X log A sama dengan A. Ya kan? Saya cuman ganti N-nya ini dengan yang ini. Nah, sekarang saya perlu ruang yang agak lega, jadi saya tulis ulang tapi kayak begini. Ini sama dengan A. Saya cuma tulis X pangkat X log A sama dengan A gitu. Saya bisa pangkatin ini X pangkat X log A ini dipangkatin lagi. Jadi dipangkatin oleh 1 per X log A. Logaritma dengan basis X dari A. Yang ini juga bisa. Mudah-mudahan kalian nggak jadi kebingungan ini kayak gimana. Saya cuman pangkatin dua sisi ini dengan 1 per X log A. Kan kita tahu kalau misalkan apa ya, M pangkat N dipangkatin X itu kan sama dengan M pangkat N kali X kan, kalau di aturan pemangkatan. Kalau kita punya M pangkat N dikaliin dengan 1 per X, ini kita bisa punya M pangkat N kali 1 per X gitu ya. Ya kan, aturan pengangkatan biasa. Ini juga berarti di sini saya punya X pangkat X log A dikalikan dengan 1 per X log A. Ini bisa saling menghilangkan kan, ini kan X log A dikali 1 per X log A sama dengan 1 ya. Kalau di sini saya punya A pangkat 1 per X log A. Kayak gitu kan. Berarti saya punya X sama dengan A pangkat 1 per X log A. Selanjutnya saya mau bilang ini X ini, saya bisa aja kan bilang gini, X sama dengan B pangkat 1 per X log B gitu kan. Saya cuma ganti ini aja, A-nya diganti B gitu. Jadi hanya buat ganti B, di sini A-nya diganti B juga gitu kan. Saya bisa aja. Terus saya bisa bilang X ini sama dengan X gitu kan. X sama dengan X, itu bentuknya jadi kayak gimana? Jadi kayak gini kan. X sama dengan X itu jadi A pangkat 1 per X log A sama dengan B pangkat 1 per X log B. Nah, kemudian saya mau turunin dulu, saya butuh ruangan, ganti warna ya. A saya tulis ulang tapi saya butuh space di sini. Pangkat 1 per X log A sama dengan B pangkat 1 per X log B. Saya mau pangkatin ini dengan X log B. Di sini juga saya bisa pangkatin dengan, saya pangkatin di sini dengan X log B, di sini juga saya harus pangkatin dengan X log B. Ini kan sama aja dengan A pangkat 1 per X log A kali X log B kan, sama dengan B pangkat
1 per X log B dikali X log B. Ini kan jadinya 1 ya. 1 per X log B dikali X log B sama dengan 1 kan, bisa saling menghilangkan. Jadi ini sama dengan A. Saya bisa punya bentuk kayak gini, X A pangkat X log B per X log A sama dengan B. Nah, sekarang kalau kayak saya mau ke dalam bentuk logaritma lagi, jadi dari kayak yang sebelumnya, kayak misalkan saya punya X pangkat N itu sama dengan M, gitu kan. Ini kalau saya bentuk logaritma, saya bisa bilang X log M sama dengan N, gitu kan. Jadi di sini saya juga bisa bentuk seperti ini, saya bisa ke dalam bentuk logaritma, itu jadinya ini kan jadi bentuk A log B sama dengan X log B per X log A, ya kan? Mudah-mudahan kalian nggak bingung. Saya cuman ini aja nih. Yang ini perhatiin ya. Yang ini nih, A pangkat sesuatu ini kan bisa jadi X pangkat sesuatu gini kan, sama dengan M. Nih yang N-nya ini kalau dalam bentuk logaritma jadi pindah ke sini gitu. Yang ini juga, yang ini nih, ini pindah ke sini kan, sama dengan sekian gitu. Nah ini juga jadi pindah ke sini, ya kan? Kayak gitu. Kalau untuk yang A-nya itu kalau di sini bentuknya hampir sama kayak ini pindahnya jadi ke bentuk basisnya gitu. Yang X ini adalah basisnya kalau dalam bentuk logaritma. Ini juga A ini jadi bentuk basisnya di sini kan. Log A itu, A log B itu jadi logaritma dengan basis A. Kalian bisa lihat kan. Nah kalau B-nya ini sama kayak M-nya ini, M itu pindahnya jadi ke sini, yang B pindahnya jadi ke sini. Mudah-mudahan kalian bisa lihat. Nah, ini jadi acak-acakan, jadi saya tulis saja lagi nih. Ini adalah identitas logaritma yang kayaknya paling penting itu, atau paling berguna ini ya. A log B itu sama dengan X log B per X log A. Kenapa paling berguna? Soalnya kayak kalau kalian pakai kalkulator gitu ya, pakai kalkulator tuh nggak ada, yang ada tuh cuman bentuk logaritma basis 10 kan, cuman ada logaritma basis 10. Jadi kalau misalkan saya tanyain 7 log 3 gimana, ini kalau pakai kalkulator susah ngitungnya, nggak ada kayaknya untuk masukin 7 logaritma berbasis 7 itu nggak ada. Tapi kalau misalkan kalian pakai kalkulator, karena itu basisnya 10, kamu bisa tinggal 10 log B atau 10 log 3 dibagi dengan 10 log 7 gitu. Jadi 7 log 3 atau logaritma berbasis 7 dari 3 itu berapa? Kalian pencet aja log 3 dibagi dengan log 7, pencet tombol log, terus masukin 3 dibagi, pencet tombol log, masukin 7. Kalian dapat hasilnya. Sekian, terima kasih. Nanti setelah ini nanti kita bisa bahas lagi ya. Kita bisa lakukan latihan soal mengenai yang menggunakan identitas logaritma ini. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.